pengalaman kepada teman-teman Ki Haji Albatani yang nonton channelnya Ki Haji Albatani ya. Ki Haji Albatani bersama jurus kunci dan rombongan mulai berjalan menuju pintu tangga pertama. Perjalanan menuju Gua Langse akan memakan energi cukup banyak, karena lokasi gua yang agak sulit dicapai dan penjara harus betul-betul fokus ketika berjalan menuruni tangga demi tangga, karena kalau lengah sedikit, akan jadi mayat, karena di bawahnya langsung karang-karang laut yang sangat tajam. Untuk menuruni tangga demi tangga yang sangat terjal dan curam, tangga tersebut terbuat dari kayu dan batu kapur hingga akar-akar pepohonan, yang menjulur di kaki-kaki bukit. Meski masih asing di telinga masyarakat awam, nama Gua Langse, tapi bagi... Oke pemirsa, alhamdulillah Ki Haji sudah sampai ya di pintu masuk mau ke Gua Langse ya. Karena sangat terjal nih, ada beberapa anak tangga yang harus kita lewati. Yuk lanjut ikut terus. Orang-orang yang biasa melakukan pertapaan atau semedi sudah tidak asing lagi. Mereka rela datang dari berbagai wilayah di Indonesia untuk mencari tirakat berupa kekayaan, ketenangan batin, dan sebagainya. Gua Langse sudah ada sejak beratus-ratus tahun lalu, namun baru dibuka untuk umum dan disebut Gua Langse pada tahun 1940. Nama Langse sendiri berarti kain putih penutup atau kain kafan. Nama ini diberikan karena menurut kepercayaan masyarakat setempat, Gua Langse yang menjadi tempat pertemuan Panembahan Senopati Mataram dan Nyi Roro Kidul ini dulunya tertutup kain kafan. Ada juga yang mengatakan Kraton Ibu Ratu Pantai Selatan, alias Nyi Roro Kidul. Selain itu Gua Langse bisa dikatakan tempat bertemunya orang-orang besar dan para wali-wali Allah. Dan sesampainya di mulut Gua Langse, Ki Haji mulai membawa sesajen yang sudah disiapkan sebelumnya dan tidak cukup sampai di situ. Ki Haji Albatani pun mulai melakukan napak tilas di Gua Langse tersebut dan mengadakan ritual serta tirakat doa untuk menyambungkan kekuatan gaib dengan para leluhur di Gua Langse tersebut. Dan Ki Haji Albatani pun setelah ritual serta memanjatkan doa di Gua Langse tersebut, ternyata ada kekuatan gaib yang menggerakkan tangan Ki Haji Albatani sebagai bertanda untuk mengambil sebuah pusaka, yang konon pusaka tersebut adalah kepunyaan dari Panembahan Senopati Mataram. Karena kekuatan gaib tersebut sudah menyatu dengan tubuh Ki Haji Albatani, Ki Haji Albatani pun diberikan cindera mata, yaitu sebuah keris luk 3, yang khasiatnya untuk kejayaan karena keris tersebut dulunya sering dipakai oleh patih-patih kerajaan. Karena kuatnya mitos dan kekuatan gaib yang ada di Gua Langse, sampai sekarang Gua Langse masih banyak dikunjungi para penziarah dari segala penjuru dunia. Seperti pejabat, artis, dan orang-orang terkenal lain juga sering datang ke Gua Langse untuk meminta sesuatu sesuai hajat dan tujuannya masing-masing. Ki Haji Albatani bersama jurus kunci dan rombongan mulai berjalan menuju pintu tangga pertama. Perjalanan menuju Gua Langse akan memakan energi cukup banyak, karena lokasi gua yang agak sulit dicapai dan penziarah harus betul-betul fokus ketika berjalan menuruni tangga demi tangga, karena kalau lengah sedikit, akan jadi mayat, karena di bawahnya langsung karang-karang laut yang sangat tajam. Untuk menuruni tangga demi tangga yang sangat terjal dan curam, tangga tersebut terbuat dari kayu dan batu kapur hingga akar-akar pepohonan, yang menjulur di kaki-kaki bukit. Meski masih asing di telinga masyarakat awam, nama Gua Langse, tapi bagi orang-orang yang biasa melakukan pertapaan atau semedi sudah tidak asing lagi.
Langsa ini Ki? Luar biasa. Ekstrim nggak Ki? Turunnya terjal. Ini di bawah laut nih. Iya. Terjal. Ekstrim banget nggak Ki? Ekstrem banget. Luar biasa ya. Gila. Ekstrim pemirsa. Ini persis di bawah laut. Nah, jadi kalau mau ke Gua Langse harus sehat badannya karena sangat ekstrim. Turunnya nanti gimana nanjak ini? Mereka rela datang dari berbagai wilayah di Indonesia untuk mencari tirakat berupa kekayaan, ketenangan batin, dan sebagainya. Gua Langse sudah ada sejak beratus-ratus tahun lalu, namun baru dibuka untuk umum dan disebut Gua Langse pada tahun 1940. Nama Langse sendiri berarti kain putih penutup atau kain kafan. Nama ini diberikan karena menurut kepercayaan masyarakat setempat, Gua Langse yang menjadi tempat pertemuan Panembahan Senopati Mataram dan Nyi Roro Kidul ini dulunya tertutup kain kafan. Ada juga yang mengatakan Kraton Ibu Ratu Pantai Selatan, alias Nyi Roro Kidul. Selain itu Gua Langse bisa dikatakan tempat bertemunya orang-orang besar dan para wali-wali Allah. Dan sesampainya di mulut Gua Langse, Ki Aji mulai membawa sesajen yang sudah disiapkan sebelumnya dan tidak cukup sampai di situ. Ki Aji Albantani pun mulai melakukan napak tilas di Gua Langse tersebut dan mengadakan ritual serta tirakat doa untuk menyambungkan kekuatan gaib dengan para leluhur di Gua Langse tersebut. Dan Ki Aji Albantani pun setelah ritual serta memanjatkan doa di Gua Langse tersebut, Perjalanan Mas. Wah, Hah? ekstrim, Ekstrim ya? sangat ekstrim. Sambil bawa berat-berat lagi kita Iya. ya. Perjuangan ya Mas ya. Iya. Semoga perjuangan ini ada manfaatnya Mas. Amin. Ya Allah dilancarkan. Sama Ki Aji Albantani mana pernah berangkat jadi ya sudah sampai ya ke mulut Gua Langse ini pas di laut. Pulang, susah. Masih. Yuk, terus ikutin.
Oke, baik pemirsa, sahabat Kiai Al-Bantani dimanapun Anda berada, buka matamu, tunjukkan keberanianmu. Kiai siang ini ada di Gua Langse ya, yang mana ada sangkut pautnya Gua Langse ini dengan Parangkusumo ataupun disebut Panembahan Senopati tersebut dan Kanjeng Ibu Ratu Dewi Roro Kidul, ada sangkut pautnya. Dan di gua ini Kiai alhamdulillah sudah rapi ritual. Bantani ternyata memang ada rezeki Kiai juga ya. Di sini ternyata diberikan hadiah lagi, diberikan oleh-oleh lagi dari leluhur yang ada di Gua Langse ini. Kita tahu apa hadiahnya, nanti kita lihat, nanti kita cari ya. Karena kalau Kiai Haji bukan menarik pusaka atau menarik pusaka, tapi dia memberikan kepada Kiai Haji ya. Karena seringnya Kiai Haji tawasul setiap seminggu 3 kali kepada para leluhur, para wali, dan ada sangkut pautnya ke sini ya. Mudah-mudahan yuk kita lihat seperti apa pusakanya. Coba belas ini. Kalau tidak di kain putih ini biasa. Ya, pemirsa, Kiai dikasih hadiah lagi nih, berupa keris kecil ya. Ya, ini Kiai sampai gemetaran. Duh, astagfirullahaladzim. Ya, 1, 2, 3, luk 3. Kecil, tidak ada serangkanya. Ya, pemirsa ya. Jadi Kiai Haji bukan tarik pusaka, tapi alhamdulillah diberikan hadiah ataupun oleh-oleh dari leluhur yang ada di tempat ini. Yuk lanjut lagi petualangan Kiai Haji ya. Oke, baik pemirsa, sahabat Kiai Al-Bantani dimanapun Anda berada, buka matamu, tunjukkan keberanianmu. Kiai Haji siang ini ada di Gua Langse ya, yang mana ada sangkut pautnya Gua Langse ini dengan Parangkusumo ataupun disebut Panembahan Senopati tersebut dan Kanjeng Ibu. Dan di gua ini Kiai Haji alhamdulillah sudah dari Gua Langse ya, mata airnya dari atas tuh. Mantap.
orang-orang yang biasa melakukan pertapaan atau semedi sudah tidak asing lagi. Mereka rela datang dari berbagai wilayah di Indonesia untuk mencari tirakat berupa kekayaan, ketenangan batin, dan sebagainya. Gua Langse sudah ada sejak beratus-ratus tahun lalu, namun baru dibuka untuk umum dan disebut Gua Langse pada tahun 1940. Nama Langse sendiri berarti kain putih penutup atau kain kafan. Nama ini diberikan karena menurut kepercayaan masyarakat setempat, Gua Langse yang menjadi tempat pertemuan Panembahan Senopati Mataram dan Nyi Roro Kidul ini dulunya tertutup kain kafan. Ada juga yang mengatakan Kraton Ibu Ratu Pantai Selatan, alias Nyi Roro Kidul. Selain itu, Gua Langse bisa dikatakan tempat bertemunya orang-orang besar dan para wali-wali Allah. Dan sesampainya di mulut Gua Langse, Ki Aji mulai membawa sesajen yang sudah disiapkan sebelumnya, dan tidak cukup sampai di situ. Ki Aji Albantani pun mulai melakukan napak tilas di Gua Langse tersebut dan mengadakan ritual serta tirakat doa untuk menyambungkan kekuatan gaib dengan para leluhur di Gua Langse tersebut. Dan Ki Aji Albantani pun setelah ritual serta memanjatkan doa di Gua Langse tersebut, ternyata ada kekuatan gaib yang menggerakkan tangan Ki Aji Albantani sebagai bertanda untuk mengambil sebuah pusaka, yang konon pusaka tersebut adalah kepunyaan dari Panembahan Senopati Mataram. Karena kekuatan gaib tersebut sudah menyatu dengan tubuh Ki Aji Albantani, Ki Aji Albantani pun diberikan cindera mata, yaitu sebuah keris luk 3, yang khasiatnya untuk kejayaan karena keris tersebut dulunya sering dipakai oleh patih-patih kerajaan. Karena kuatnya mitos dan kekuatan gaib yang ada di Gua Langse, sampai sekarang Gua Langse masih banyak dikunjungi para penziarah dari segala penjuru dunia. Seperti pejabat, artis, dan orang-orang terkenal lain juga sering datang ke Gua Langse untuk meminta sesuatu sesuai hajat dan tujuannya masing-masing. 1, 2, 3, luk 3. Kecil, tidak ada serangkanya. Ya, pemirsa ya. Jadi Ki Aji bukan tarik pusaka, tapi alhamdulillah diberikan hadiah ataupun oleh-oleh dari leluhur yang ada di tempat ini. Yuk lanjut lagi petualangan Ki Aji ya.